Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Biokimia 2 untuk menganalisis jurnal LKM 6. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030 dari kelas 5B Pendidikan Kimia. Untuk jurnal dari LKM 6 ini seperti yang sudah saya tampilkan di layar, mengenai perantara siklus asam sitrat jaringan jantung pada tikus yang kekurangan asil koenzim A dehidrogenase yang diberi makan triheptanoin atau MCT. Sedangkan abstrak dari jurnal ini setelah saya ringkas, yaitu suplemen asam lemak rantai ganjil anaplerotik telah diusulkan sebagai suatu pendekatan untuk mengisi kembali kolom siklus asam sitrat atau CaCI dan memfasilitasi produksi ATP pada mata pelajaran dengan gangguan FAO rantai panjang. Tetapi bukti bahwa penipisan CaCI seluler ada, dan itu replesi terjadi setelah suplementasi substrat anaplerotik terbatas. Sedangkan untuk pendahuluan dari jurnal ini yaitu sudah juga saya ringkasannya, yaitu kolom perantara siklus asam sitrat mitokondria CaCI meningkat selama periode kebutuhan energi seluler yang tinggi melalui perubahan dinamis dalam oksidasi asam lemak atau FAO, asam amino, dan metabolisme glukosa untuk mempertahankan produksi ATP. Kemampuan yang terganggu untuk meningkatkan kandungan asam sitrat mitokondria sebagai respon terhadap permintaan energi dapat memainkan peran daripada patogenik di beberapa tempat gangguan, termasuk defisiensi FAO rantai panjang yang diwariskan seperti asil koenzim A rantai panjang defisiensi dehidrogenase. Perawatan yang dirancang untuk meningkatkan polasam sitrat mitokondria telah diusulkan sebagai terapi tambahan untuk perawatan saat ini dari subjek dengan gangguan FAQ rantai panjang. Tetapi pendekatan ini hanya akan efektif jika CaCI atau asam sitrat mitokondria diturunkan sampai membatasi fosforilasi oksidatif. CaCI rendah dulu diukur dalam jaringan jantung murin daripada defisiensi asil koenzim A dehidrogenase rantai panjang. Setelah berhenti, laporan serupa pada model tikus lain atau pada jaringan manusia belum dipublikasikan pada jurnal ini. Metode yang digunakan dalam jurnal ini ada 8, yaitu yang pertama pembiakan hewan, kedua pemberhentian atau istirahat CaCI, yang ketiga menentukan FO2 maksimum, yang keempat latihan lengkap, yang kelima pemprosesa jaringan untuk metabolisme, yang keenam yaitu pemberian makan jangka pendek triheptanoin dibanding dengan makanan MCT, yang ketujuh yaitu pengeluaran energi dan berat istirahat atau pemberhentian, dan ke-8 yaitu metodenya statistik. Hasil daripada jurnal ini, tikus FLCAD menunjukkan rasio pertukaran pernapasan yang serupa ke tikus WT selama 24 jam, menunjukkan bahwa kedua kelompok tikus mengoksidasi campuran yang serupa berupa makronutrien untuk produksi energi dalam keadaan istirahat atau berhenti. Namun FO2 dan FCO2 lebih rendah selama fase gelap atau aktif, yang menunjukkan bahwa FLCAD tikus mengeluarkan lebih sedikit total energi selama jam aktif. Begitu juga dengan tikus yang satu lagi, secara konsisten dipamerkan tinggi selama FO2 pengujian maksimumnya mencapai ambang laktat pada yang lebih rendah dari beban kerja yang dibandingkan dengan tikus WT.
hasil diskusi pada jurnal ini, yaitu dari data menunjukkan bahwa tikus memiliki lebih rendah kapasitas dan penurunan suksinat dalam jaringan jantung setelah diberikan latihan yang lama dibandingkan dengan tikus WT. CACI yang lebih rendah dalam jaringan selama periode tertentu dengan energi tinggi menunjukkan bahwa anaplerotik substrat seperti triheptanoin dapat meningkatkan CACI yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ATP juga. Triheptanoin memang meningkatkan daya tahan latihan yang mirip dengan MCT, tetapi juga meningkatkan CACI lebih dari makanan yang ditambahkan MCT. Ada kemungkinan jika tikus diberi makan triheptanoin, makanan tambahannya, maka bisa berjalan lebih jauh daripada kelompok tikus yang diberi suplemen MCT jika latihannya itu dilakukan selama 60 menit terus-terusan. CACI jantung suksinat dalam malat secara signifikan lebih besar pada tikus yang diberi triheptanoin dibandingkan dengan tikus yang diberi makanan MCT. Itu dia untuk diskusi daripada jurnal ini. Jadi itu dia mengenai review jurnal terkait makalah tikus ini. Jadi di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.